Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desniza Osra, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 8 Padang. Bapak Ibu, pada saat sekarang masih banyak guru yang belum memahami mekanisme kenaikan kelas di kurikulum Merdeka. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya pemahaman guru terkait kenaikan kelas, keterbatasan sumber daya, komunikasi yang kurang efektif antara pihak yang bertanggung jawab untuk implementasi kurikulum Merdeka, perubahan paradigma, dan rendahnya tingkat kehadiran guru di sekolah. Dengan memahami mekanisme kenaikan kelas pada kurikulum Merdeka, guru dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang lebih relevan, terintegrasi, dan sesuai dengan tujuan kurikulum, mengevaluasi dan melacak pencapaian kompetensi siswa secara kontinu, mengidentifikasi kebutuhan individual siswa, dan menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Peningkatan kolaborasi dengan rekan guru dan pemantauan progres siswa yang lebih akurat. Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana mekanisme kenaikan kelas di kurikulum Merdeka. Mari kita saksikan tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Apa itu kuncinya Bapak Ibu? Kesimpulannya apa? Kalau di kurikulum Merdeka itu memang diserahkan sepenuhnya ke satuan pendidikannya. Jadi kenaikan kelas dilaksanakan secara otomatis. Jadi di kurikulum Merdeka itu kenaikan kelasnya secara otomatis atau automatic promotion. Ya, jadi pembelajaran dilaksanakan menggunakan prinsip mastery learning. Apabila terdapat tujuan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang tidak tercapai sampai saatnya kenaikan kelas, maka pada rapor peserta didik dituangkan nilai aktual yang dicapai dan dideskripsikan bahwa peserta didik tersebut masih memiliki tujuan pelajaran yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tinggal kelas tidak memberikan manfaat signifikan untuk peserta didik, bahkan cenderung memberikan dampak buruk. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sebenarnya kebutuhan belajar peserta didik itu? Yang ini Bapak Ibu, jadi dari video PMM juga. Jadi pendekatan atau strategi belajar yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada anak itu yang rendah apanya nilainya, mungkin nanti kita strategi belajar kita bedakan, strategi pendekatan kita juga kita bedakan ya. Kemudian bantuan belajar yang lebih intensif, kemudian waktu yang sedikit lebih panjang. Jadi kalau ada kasus-kasus luar biasa, maka satuan pendidikan dapat menetapkan bahwa seorang peserta didik tidak naik kelas. Ini contoh isu, contoh peserta didik mempunyai tujuan pelajaran yang belum tuntas. Ya, apa yang kita ambil nanti peserta didik dapat dipertimbangkan naik kelas. Ya, dengan pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pelajaran yang belum tercapai tuntas. Bapak Ibu bisa lihat contoh isu yang kedua. Ini pasti juga ada. Peserta didik mempunyai masalah absen, ketidakhadiran yang banyak. Ada nggak Bapak Ibu? Pasti ada. Banyaknya jumlah ketidakhadiran. Bagaimana pertimbangan yang bisa diambil sekolah? Dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan ketidakhadiran. Nah, ini contoh isu yang terakhir Bapak Ibu. Itu keterlambatan psikologis, perkembangan atau kognitif. Jadi bisa dipertimbangkan untuk naik kelas. Catatan peserta didik perlu mendapat bimbingan dalam memahami pelajaran. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin yang tahun ini kita agak-agak ragu, mungkin tahun depan sudah mulai agak kurang sedikit. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat pemaparan terkait mekanisme kenaikan kelas di kurikulum Merdeka ini, saya menjadi semakin sadar bahwa kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk pengajar lain dan pihak sekolah, juga penting dalam membangun pemahaman yang mendalam tentang implementasi kurikulum Merdeka dan mekanisme kenaikan kelas yang terkait. Saya merasa senang dan bangga karena mampu memberikan pemahaman kepada guru-guru dan kepala sekolah di sekolah saya terkait mekanisme kenaikan kelas di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, sebagai pendidik, penting bagi kita untuk terus meningkatkan pemahaman kita terkait dengan kenaikan kelas pada kurikulum Merdeka untuk memahami
dan menerapkan dengan baik mekanisme ini agar siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran yang lebih terintegrasi dan relevan dengan kehidupan nyata. Mari tingkatkan pemahaman kita terkait mekanisme kenaikan kelas di kurikulum Merdeka agar kita bisa memainkan peran yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan.